Ucapan yang batil. Nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Qala Abu Ma'badin, berkata Abu Ma'bad, huwa wallahi, kata Abu Ma'bad, beliau atau dia Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, sahibu Quraisyin, adalah orang Quraisy, sahabatnya orang Quraisy. Al-Dzukirana, yang diceritakan kepada kita. Jadi Muhammad tadi kan ini tadi kita menceritakan tentang ciri-ciri fisiknya Nabi itu dari informasi Ummu Ma'bad. Yang Ummu Ma'bad bercerita kepada suaminya karena waktu Nabi datang suaminya masih belum ada di rumah, tidak ada di tendanya. Maka kemudian Ummu Ma'bad bercerita kepada suaminya bagaimana ciri-cirinya seorang yang datang Nabi SAW ditemani sahabatnya. Min amrihi, telah diceritakan kepada kita dari urusannya, dari perkaranya laki-laki itu, madzukira bi Makkah, sebagaimana dikisahkan di kota Makkah. Walaqad hamamtu, dan sungguh benar-benar aku berniat kuat, aku bertekad an ashabahu, untuk aku menjadi sahabat baginya. Jadi Abu Ma'bad ingin ketika mendengar kisahnya ada seorang yang berdakwah, ciri-cirinya seperti ini, kalau berbicara jujur, tidak pernah berdusta. Akhirnya Abu Ma'bad belum kenal, ingin berjumpa dan menjadi sahabatnya Nabi. Maka anak-anakku, tolong perhatikan saya anak-anak, santri-santri, jangan sekali-kali berdusta. Kalau kalian dulu sudah pernah berdusta atau sering berdusta, tobat. Jangan berdusta. Lihat ini, Nabi ini sampai ada orang yang belum kenal Nabi ingin bersahabat dengannya karena dikenal kejujuran. Orang itu kalau sudah dicap sebagai pendusta, tidak ada orang yang berkawan dengannya. Tapi kalau seorang dikenal dengan kejujurannya, akan banyak orang simpatik dengannya. Maka jujur itu penting. Jangan kita menjadi orang pembohong. Saya sering di mana-mana saya sampaikan, jangan jadi pembohong. Kalau sudah dicap oleh Allah Ta'ala dijadikan kadzdzab sebagai pendusta, orang tidak akan mendengar ucapan. Bahkan orang akan meninggalkan dia. Sebagaimana di zaman dahulu, perawi-perawi yang kadzdzab itu tidak diambil hadisnya dan ditinggalkan. Hadisnya apa? Maudhu', palsu. Jadi perawi kadzdzab itu hadisnya apa? Palsu. Kadzdzab. Wong tertuduh berdusta saja hadisnya apa? Tidak diambil. Apalagi benar-benar terbukti melakukan kedustaan. Ini nasihat dari saya, tentunya untuk saya pribadi, untuk kita jujur, katakan apa adanya walaupun pahit, jangan berdusta. Jangan lisan ini dibiasakan berdusta, membohongi orang. Jangan menjadi seorang pembohong. Apapun risikonya, katakan yang benar itu, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan bid'ah dikatakan sunnah, jangan sunnah dikatakan bid'ah. Jangan kebenaran ditolak karena kita berbohong kepada umat dan sampai membohongi umat untuk menutupi kebenaran. Jadi nasihat saya juga kepada para santri, para dai, para ustaz, para kiai, jadilah dai-dai yang jujur. Sampaikan Al-Quran dan Sunnah apa adanya, sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau Quran, sampaikan dengan tafsirnya yang benar. Kalau Sunnah, sampaikan dengan syarah hadisnya yang benar. Jangan dibelintir-belintir. Jangan menyampaikan kesyirikan. Jangan mengajarkan bid'ah-bid'ah, ya. Jangan mengajarkan kerusakan. Ajarkan agama yang benar, yang betul-betul murni datangnya dari Nabi SAW. Karena kejujuran itu penting. Dari yang pembohong, cepat atau lambat akan ditinggalkan jamaahnya. Teman yang suka berbohong, cepat atau lambat akan ditinggalkan teman-temannya. Pasti demikian. Makanya Rasulullah itu, kenapa ajarannya sampai ke Indonesia ini? Sampai kita bisa beriman kepada ajaran Islam. Karena Rasulullah adalah seorang yang jujur, as-shadiqul amin. Gelarnya Nabi apa? As-shadiqu, seorang yang jujur, selalu benar dalam berkata-kata, al-amin, dan kita percaya.
Nabi tidak pernah menjadi bohong dan pengkhianat. Kalau dititipi sesuatu, betul-betul atau ya saya titip, tolong ini berikan kepada Ustaz Fulan, sampaikan. Tolong ini berikan kepada si Alan, sampaikan. Jangan diambil. Kalau itu bukan hak kita, jadilah orang yang amin, terpercaya. Karena kalau kita jadi orang yang khianat, cepat atau lambat akan terungkap kebohongan kita, pengkhianatan kita akan terungkap. Contoh, kita dijadikan sebagai bendahara masjid, lalu uang kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan kita tidak mau menggantinya, akan terungkap cepat atau lambat. Kita menjadi bendahara kantor, uang kita korupsi untuk memperkaya diri, akan terungkap. Makanya di sini pelajaran penting ya. Kenapa Nabi sampai dikenal oleh orang yang jauh dari Mekah? Karena kejujuran Nabi SAW. Jadi citra Nabi yang baik, sum'ah Nabi yang hasanah didengar oleh banyak orang. Wala af'alanna, dan sungguh benar-benar aku akan melakukannya, kata Abu Muhammad. In wajadtu ila dzalika sabila, jika aku mendapati jalan menuju ke sana, aku akan menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha sawtun bi Makkah aliyan, dan suara tentang dakwahnya Nabi menjadi aliyan luhur, menjadi tinggi terdengar di Makkah. Yasma'una sawda, mereka orang-orang Makkah mulai mendengar suara gaung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu kalau disampaikan dengan penuh penuh keikhlasan, ketulusan, dan yang disampaikan adalah agama yang murni, bukan agama yang bercampur dengan tradisi dan adat yang menyimpang, ya. Bukan yang bercampur dengan amal-amal yang tidak ada tuntunan yang bid'ah. Insya Allah gaungnya itu akan terdengar di mana-mana. Kemudian la yadruna wa la yadruna man sahibuhu, tapi mereka belum tahu siapa pemilik suara yang gaungnya sampai meninggi di kota Mekah. Jadi orang-orang Arab waktu itu belum tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi suaranya sudah meninggi di Mekah. Wa huwa yaqulu, dan beliau mengatakan, jazallahu Rabbun nasi khairan jazaihi, Allah membalas, Allah sesembahannya manusia membalas dengan sebaik-baik balasan darinya. Rafiqaini, dua orang teman dekat. Yang dimaksud siapa ini? Yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu sampai Abu Ma'bad mengatakan kalimat ini. Ini Abu Ma'bad yang mengatakan, jazallahu Rabbun nasi khairan jazaihi, Allah membalas, yaitu Allah sembahannya manusia, Allah Tuhannya manusia membalas dengan sebaik-baik balasan darinya. Rafiqaini, kepada dua orang yang bersahabat dekat. Siapa itu? Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin Uthman Abu Quhafa, Abdullah ibn Abi Quhafa Uthman radhiyallahu anhu. Qala, keduanya berkata, khaymatai Ummi Ma'bad, dua khimah, dua tendanya Ummu Ma'bad. Huma nazalaha, keduanya singgah di tendanya Ummu Ma'bad. Bil huda, dengan membawa petunjuk, dengan membawa hidayah. Fahtadat bihi, maka Ummu Ma'bad mendapatkan hidayah dengan hidayah tersebut. Faqad faza man amsa rafiqa Muhammadin. Masyaallah. Ini ucapannya diucapkan oleh Abu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad. Maka sungguh faqad faza, sungguh beruntung dan menang, man amsa, siapa yang di sore harinya menjadi rafiqa Muhammadin, teman dekatnya Muhammad SAW. Jadi Abu Ma'bad itu betul-betul ingin menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, ingin berjumpa. Karena gaung suaranya sudah didengar dari mana-mana.
tentang seorang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal-awal dakwahnya Rasulullah itu mendatangi kaum-kaum kabilah-kabilah sambil mengucapkan apa? Qul la ilaha illallah. Wahai kaumku, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Maka kalian akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Hadis yang saya barusan bacakan adalah haditsul hasanun qawiyyun. Hadis yang hasan dan kuat. Akhrajahu Hakim. Hadis tersebut dikeluarkan atau diriwayatkan di Imam Hakim. Wa sahhahahu, dan beliau sahihkan hadis tersebut. Wa wafaqahu Dzahabi, dan hadis itu disepakati kesahihannya oleh Imam Dzahabi. Tahu Dzahabi? Dzahabi itu ulama ahlul hadis. Berikut beliau ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhabnya dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau menyepakati tentang sahihnya hadis tersebut. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qissatu Ummi Ma'badin, kisahnya atau kisah Ummu Ma'bad, kisahnya Ummu Ma'bad masyhuratun, adalah kisah yang populer, terkenal. Marwiyatun, yang mana kisah itu diriwayatkan min turuqin, dari banyak jalan. Yasuddu ba'daha, sebagian jalan itu menguatkan ba'dhan, sebagian yang lain. Makanya kisahnya sanadnya adalah hasan, karena satu sanad itu menguatkan sanad yang lain. Kisah bahwa Ummu Ma'bad menceritakan ciri fisiknya Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Ma'bad akhirnya tertarik dan ingin segera menjadi sahabatnya siapa? Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita tidak bisa untuk mendapatkan ciri fisik seperti Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau berdiri di dekat siapapun, Rasulullah pasti paling tampan, tertampan dibandingkan mereka. Kita tidak bisa seperti itu. Tetapi yang kita contoh adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pemaaf. Pertanyaannya, kita ini pemaaf atau tukang ngamuan? Kita ini pemaaf atau tukang ngamuan? Beliau itu pemaaf sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau disakiti oleh siapapun tidak membalas. Bisa tidak seperti itu? Bisa tidak seperti itu? Coba. Atau kalau kita disakiti orang, kita kata-katai dia, kita caci maki dia, kalau bahasa Jawa kita pisu-pisui dia, kembali kepada kita. Nabi SAW orang yang menyabar. Dan kita sudah ngaji, dirubah akhlaknya, santri-santri. Ini akhir-akhir ini di medsos banyak terjadi pembunuhan. Saya tadi sudah menyinggung di Masjid Al-Iqan, Yayasan Fatme Kediri, Kampung Arab Inggris, Purworejo Bali Kediri. Saya singgung lagi di Masjid Al-Hidayah, sekarang Perumahan Harmoni. Ya, jangan buru-buru emosi. Banyak kejadian itu, ya. Beberapa hari yang lalu, anak muda tidur di masjid namanya Arjuna, dikeroyok oleh 5 orang, dibunuh, sampai dibanting sampai kepala belakang ini pecah, dibenturkan di tiang dan dibanting. Alhamdulillah. Saya membayangkan, kok ada manusia hatinya seperti itu? Kok hatinya seperti itu? Dengan orang kafir saja kita tidak boleh sembarangan membunuh mereka. Kecuali dalam peperangan itu pun, kalau sedang perang tidak boleh membunuhnya itu di luar batas. Misalnya sudah mati ditembak, kita cincang, kita mutilasi, tidak boleh. Dan itu pun kalau mereka menyerang tidak boleh dibunuh. Dan kalau mereka menjadi kawanan harus dikasih makan, dikasih tempat tinggal, walaupun mungkin diikat tangannya atau kakinya, tapi tidak boleh disakiti. Dalam Islam seperti itu. Tapi sekarang kita kadang-kadang sudah ngaji, tapi akhlak kita masih belum seperti orang yang ngaji. Kembali kepada kita, perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa, ngamuan, emosian, misuan, berkata-kata kotor. Ya, jangan sampai terjadi. Lihat, ya, anak pemuda, dia membunuh selingkuhannya yang tidur satu kos-kosan dengannya, belum menikah. Umur 25 tahun membunuh, umur 24 tahun membunuh
pacarnya perempuan yang umur 25 tahun. Kenapa ini? Emosi. Pacarnya nuntut macam-macam, dia tidak bisa memberikan, dibunuh pacarnya. Ada ibu-ibu emosi, ya. Kemudian suaminya dibunuh, disiram bensin, dibakar. Sebelum ini juga ibu-ibu emosi, suaminya dibunuh. Ada bapak-bapak boncengan dengan istrinya, bertengkar di atas sepeda motor, istrinya dibawa ke hutan dicekik. Ini kan emosi semuanya. Ada keponakan umur 46 tahun, ini baru kan kasusnya, baru ditemukan. Dia membunuh, membakar dan merampok bibinya sendiri yang umurnya 74 tahun. Sampai dibakar, dibuang di hutan. Katanya apa? Sering dimarahi. Na'udzubillah. Saya tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi pelajaran dari kita, jangan mudah emosi. Lihat kalau sudah seperti itu, na'udzubillah. Ya. Akhirnya, ya, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Ada lagi berjemaah Allah Ta'ala menantu merampok ibu mertuanya ketika berangkat sholat subuh, ya. Ini baru nih ceritanya. Tidak tahu belum? Baru ceritanya. Tapi sudah lama, sudah sejak Juli kejadiannya. Juli 2025. Menantu kena hutang gara-gara judi. Akhirnya apa? Merampok mertuanya yang punya perhiasan. Merampok itu. Untung mertuanya masih hidup, sempat betul-betul ya kepalanya, tapi masih hidup. Akhirnya didor polisi, kakinya saya lihat di videonya itu dia naik kursi roda dan kabarnya meninggal di dalam penjara. Tidak tahu apakah meninggalnya karena tetanus akibat tembakan dari bapak polisi yang melumpuhkannya, atau dia meninggal karena dikeroyok oleh orang-orang di penjara. Allahu a'lam. Maka bersabarlah, jadilah orang yang sabar. Dan disebutkan dalam banyak hadis, inna nasra ma'as-sabri, sungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Maka contohlah, teladanilah akhlak dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Khususnya kita yang sudah ngaji, belajarlah akhlaknya Nabi SAW. Di antara akhlaknya Nabi apa? Selalu berbaik sangka kepada siapapun, tidak berburuk sangka. Orang itu kalau gampang curiga dengan orang itu berarti tidak mencontoh akhlaknya Nabi. Mencontoh akhlaknya siapa itu? Iblis. Ya, Iblis itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah akhlaknya Nabi SAW yang selalu husnudzon. Jadi ada orang sekarang ini suka berburuk sangka dengan orang. Orang itu dituduh begini, orang itu dituduh begini. Akhirnya hidupnya itu penuh dengan tuduhan pada orang. Tidak bisa tenang ya. Lama-lama tidak punya teman dia. Karena dia merasa dia yang paling benar, orang lain tidak ada yang benar. Orang seperti itu tidak punya teman. Dan benar. Sekarang banyak. Ya. Sebagian jamaah-jamaah kita yang dulu ngaji sekarang tidak pernah ngaji lagi. Kenapa? Karena merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Bahkan dia menghukumi gurunya tidak ada yang benar. Alhamdulillah. Ini musibah di zaman ini. Mudah-mudahan yang seperti itu diberi hidayah oleh Allah taubat. Mudah-mudahan mendengar ceramah saya. Ada murid-murid kita yang seperti itu. Menuduh gurunya sudah menyimpang. Alhamdulillah, dia tidak menyimpang. Ya. Dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Gurunya semuanya sudah tidak benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal dia tidak pernah mengingatkan gurunya, tidak pernah menasihati gurunya. Para jemaah, kalau kita mengingat ya guru-guru kita sejak SD, mungkin sejak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ngajari kita alif bata, itu pasti banyak salahnya mereka. Tapi mereka sudah berjasa kepada kita dan dimusuhi ya, santri-santri didatangi, diwakil oleh dinasihati, kita beramal ma'ruf kepadanya dengan penuh kelembutan. Jangan dimusuhi. Sekarang banyak murid-murid memusuhi gurunya. Kita untuk bilang tidak boleh seperti itu. Dan tidak boleh juga ya para bapak, wali santri, wali murid gampang emosi sampai ketika anaknya diberi pendidikan oleh gurunya dilaporkan, gitu ya, ya, gurunya dilaporkan polisi,
sampai ada yang dipecat. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Walaupun saya tidak setuju ada guru yang memukul muridnya, saya tidak setuju. Tetapi kalau guru salah, apakah jasanya dia puluhan tahun itu kita hilangkan begitu saja? Saya beri contoh ya, anak-anakku yang punya bapak ya, atau punya ibu. Kalau ibu kalian tiba-tiba pukul kalian salah, apakah kalian laporkan polisi? Ini ada sudah terjadi nih, anak 17 tahun, ibunya dilaporkan polisi ya kan? Ada di medsos, masa tidak tahu? Di medsos, saya baru baca 2-3 hari yang lalu. Anak umur 17 tahun melaporkan ibunya ke polisi. Sebelum ini, bapak-bapak umur 30-40 tahun melaporkan ibunya ke polisi juga. Untungnya polisinya ngerti agama. Akhirnya mau dibayar oleh polisinya, kerugian yang diderita oleh anaknya untuk bilang. Bagaimana anak tega melaporkan orang tuanya ke polisi, memenjarakan orang tuanya untuk bilang. Ini anak durhaka namanya. Maka bapak-bapak, kalau anak kita mengadukan sesuatu kepada kita, jangan emosi. Misalnya, maaf ya, ada di antara kita anaknya ditempelin oleh kepala sekolah. Sudah, datang aja ke kepala sekolahnya, klarifikasi. Bapak kepala sekolah atau ibu, kenapa anak saya kok dipukul? Oh ini bapak, begini, oh iya. Kalau gitu saya atas nama anak saya mohon maaf gitu. Atau bapak kalau bisa, saya mau anak saya begini, tapi tolong jangan dipukul lah pak. Kalau dalam Islam tidak boleh kita bergampangan apa turun tangan untuk memukul. Ringan tangan itu tidak boleh dalam Islam. Sampaikan begitu. Jangan kemudian mendemo, pecat kepala sekolahnya. Ini bahasa orang Imbongan. Bubarkan pondoknya, bahasa orang Imbongan. Saya sampaikan ini. Benar, kalau ada orang ini tak lawan. Karena orang Imbongan ini harus dilawan. Masa gara-gara guru memukul sekali kita pecah? Nah, memang dia salah memukul. Tapi tidak boleh kita kemudian ya mengajukan pemecatan. Kasihan dia punya keluarga. Dia mau memukul gara-gara anak kita ngerokok di sekolah, kan begitu? Kan ada asap pasti ada apinya. Tidak boleh orang tua emosi. Tidak orang tua yang kurang pendidikan biasanya emosi itu. Ada lagi nih, ya baru kita dengar ini. Ada kakak sekarang masuk penjara, ditangkap. Adiknya perempuan, HP-nya disita oleh madrasahnya sekolahnya. Gara-gara dia main atau membuka HP di saat jam pelajaran yang tidak boleh buka HP. Akhirnya oleh gurunya disita, diserahkan ke siswa, dan boleh diambil kalau sudah pulang sekolah. Kakaknya emosi, ya mungkin adik perempuan ini saya tidak tahu menyampaikan bagaimana kepada kakaknya. Tapi ini pelajaran agama ya. Kakak harusnya tidak emosi, tanya baik-baik pada gurunya. Gurunya dipukuli, sekarang sudah pakai baju korek, mau bilang dari emosi, tidak boleh emosi. Bisa jadi yang salah adiknya. Tidak boleh seperti itu, apalagi bubarkan sekolahnya, pecat gurunya. Ini bahasa orang-orang Imbongan. Kalau ada orang ini tak lawan, benar. Karena orang Imbongan ini harus dikasih pengertian orang seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Sekolah ini berdirinya lama, pondok pesantren berdirinya lama. Masa gara-gara satu guru melakukan kesalahan, kemudian mau dibubarkan seluruhnya? Ini orang Imbongan, bahasanya orang-orang Imbongan. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW seperti ini. Harusnya gentle datang menasihati. Gentle, Pak Guru tolong jangan pukul anak saya. Pak Guru tolong jangan cita HP-nya adik saya, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi yang melakukan kejahatan tersebut. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ya, untuk kita meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi saya sampaikan, ya, mungkin jarang Ustaz atau dai menyampaikan ini. Saya sampaikan karena sekarang marah Pak, pembunuhan, ya, pemukulan, gampang sekali memukul. Nanti yang rugi kita. Coba kalau di penjara, kita tidak bisa kerja, ya kan? Malu di masyarakat dan seterusnya gara-gara emosi sepintas, akhirnya efeknya dalam anak kita malu, istri kita malu, keluarga kita malu, mau lebih baik. Baik, kita lanjutkan para bapak dan ibu yang rahmatullah taala. Pembahasan berikutnya tentang min fadhili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama al-awwalu atau al-ula, qala Allah Ta'ala halaman 18 ya sekarang ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Ahzab surat nomor 33 ayatnya nomor 46. Ayatnya nomor 46. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Siapa yang dipanggil ini para jemaah? Nabi kita Muhammad SAW. Wahai nabi. Jadi Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Ta'ala. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus dirimu syahidan, menjadi saksi. Jadi nanti pada hari kiamat Nabi akan menjadi saksi atas umat Islam, saksi yang akan memberikan pembelaan kepada umat Islam. Wa mubasysyiran, dan menjadi pemberi kabar gembira. Jadi Nabi ketika diutus di dunia ini menjadi pemberi kabar gembira. Wa nadhira, dan menjadi pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah, dan beliau adalah seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para ustaz, para kiai, para dai, para gus, ya, para lora, tuan guru, para habib, dai-dai yang mengajak manusia ke jalan Allah. Maka tolong diikhlaskan niat kita. Mari kita ikhlaskan niat kita mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia ke ormas kita, bukan kepada golongan kita, kepada pribadi kita, tidak. Jadi tidak demikian. Dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak manusia ke jalan Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk fanatik dengan ormas tertentu. Walaupun kita berorganisasi boleh, bukan fanatik kepada yayasan tertentu. Walaupun membuat yayasan boleh, untuk kita mengatur masjid kita punya yayasan, mengatur pesantren kita punya yayasan boleh, tapi bukan untuk ukuran kebenaran dan kebaikan. Ukuran kebenaran dan kebaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu mengajak manusia ke jalan Allah semuanya, bukan untuk meninggikan derajatnya dari itu, bukan untuk menjadikan dia populer atau terkenal, bukan untuk memperkaya diri, bukan supaya dai itu menjadi pejabat negara, bukan supaya dai itu pesantrennya maju dan punya santri banyak, bukan. Dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saya dengar ini sudah ada dai punya pesantren, saya tidak mau sebut Pak Ustaz atau Pak Kiai, dia melarang orang lain pondok di pesantren lain, disuruh pondok aja di pesantrennya dia sendiri. Ini tidak boleh. Ya silakan pondok di pondok yang lain. Pondok pesantren kami, saya mengasuh pondok pesantren Al-Imam Tirmidzi, tapi saya tidak memaksa jamaah saya untuk ke Tirmidzi semua. Silakan mau pondok di sana mau di Lirboyo, di Tepuireng, mau di Gontor, mau di pesantren-pesantren yang lain, silakan. Ya. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Itu nanti terkotak-kotak umat Islam. Terkotak-kotak akhirnya. Oh, belajar harus dengan saya saja, tidak boleh. Kalau tidak dengan saya, Islam itu tidak benar. Baik. Kalau ada dai seperti ini baik. Menganggap Islamnya dai yang lain tidak benar, dia sendiri yang Islamnya benar, yang bahasa Jawanya kendul nunggu suatu, dulu kayak gitu. Kendul nunggu suatu, bahaya. Dai itu menyampaikan agama, Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Mau orang ikut tidak, bukan urusan dia. Dia tidak bisa memaksa orang untuk ikut, tapi dia menyampaikan agama ini. Dia doakan semoga jamaahnya bisa melaksanakan agama itu. Maka ini penting ya. Tolong di garis atas yang bawah kitab ya. Wada'iyan ilallah, dan Nabi berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah.